Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Basilius Agung. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerahilah kami iman yang teguh. Kami mengakui bahwa Putramu sungguh abadi dan mulia seperti Engkau, dan telah lahir dari perawan Maria. Sebagai manusia seperti kami, semoga kami dapat mengatasi segala penderitaan hidup dan kelak memperoleh kebahagiaan abadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita masih dalam semangat tahun baru, dan saat ini kita berada pada hari yang kedua di tahun yang baru 2025. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yohanes Pembaptis memperingatkan
kita sebagai umat Allah agar waspada terhadap antikristus. Mereka adalah orang-orang yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, menyangkal Bapa dan Anak, serta disebut juga sebagai pendusta yang membawa penyesatan. Yohanes sekaligus mengingatkan bahwa kehadiran pendusta bisa muncul dari tengah-tengah jemaat itu sendiri, layaknya musuh dalam selimut. Sebab itu, umat Allah harus saling mengingatkan dengan rendah hati dan lebih terbuka untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang terus mengajarkan kebenaran kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kisah Injil yang baru saja kita dengar, Yohanes memberikan kesaksian dan menjelaskan identitasnya dalam kaitan dengan Yesus. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus dengan mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Pada zaman itu, tugas membuka tali kasut merupakan tugas seorang hamba terhadap tuannya. Dengan ini Yohanes menegaskan identitas dan tugasnya di hadapan Tuhan, yakni sebagai seorang hamba yang kecil. Namun pelayanan dalam kerendahan hati itu membuahkan hasil yang besar. Banyak orang yang mengikutinya. Meskipun demikian, Yohanes tidak berbangga diri. Ia kembali menegaskan identitasnya, "Aku bukan Mesias." Di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Dialah yang akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, kita perlu belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis ini. Hal yang perlu kita belajar dari Yohanes Pembaptis ini adalah bahwa kita belajar menjadi murid yang sejati. Kita belajar untuk menjadi murid yang taat dan setia, dan selalu menyatakan diri sebagai seorang hamba yang tidak berguna. Kita tidak boleh berbangga atas apa yang kita capai dalam hidup, karena semua yang kita capai, kita peroleh dalam hidup dan karya kita, itu semata-mata bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu adalah karena anugerah Allah semata-mata. Tanpa bantuan Allah, tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tanpa penerangan dari Roh Allah, kita pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hidup kita dipanggil untuk bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kata-kata dan perbuatan. Kita diajak untuk menjadi saksi sejati dan bukan pendusta yang mengingkari Tuhan dan memuliakan diri sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perjalanan kita di tahun 2025 masih terbentang panjang dan luas. Beban yang kita pikul juga terasa berat. Apalagi kita akan memulai mewujudkan mimpi harapan, cita-cita yang sudah lama terpendam, membangun rumah Tuhan yang baru. Tentu semua ini hanya bisa berjalan dengan baik apabila kita membiarkan Roh Tuhan menggerakkan kita. Kita membiarkan tuntunan dari Allah dan hanya mengandalkan Allah saja dalam segala
perjuangan dan pergumulan kita itu. Tanpa bantuan Allah, tanpa Allah, kita tidak akan mampu mewujudkan apa yang kita mimpikan itu. Maka mari kita berlangkah maju bersama dalam terang bimbingan Roh Allah, mengarungi persiaran kita di dunia ini, secara khusus dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita dari umat paroki ini. Mari kita bersembah sujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berjalanlah bersama kami, mengarungi persiaran kami di sepanjang tahun 2025 ini, terutama dalam mewujudkan mimpi kami untuk membangun rumah-Mu, tempat kami untuk selalu bersekutu dan berbakti kepadamu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.